Bab 44, Lauren, ibu tiri David. Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Apa ada sesuatu yang kau sembunyikan lagi dariku? Tanya David sambil mengerutkan kening. Tatapannya tajam menatap Eliana. Kebohongan Eliana kemarin yang berpura-pura menjadi anak dari Alex Danu cukup membuat David terkejut. Apalagi mengetahui bahwa wanita ini hanya seorang pelayan di rumah Alex. Kenyataan itu cukup berat bagi David. Jika orang tua David sampai tahu, mereka tidak akan setuju. Namun, jauh dari Eliana membuatnya tidak nyaman. Ia selalu gelisah dan tak bisa tidur nyenyak. Setiap detik dan menit selalu mengingat wanita ini. Jadi, ia memutuskan untuk memaafkan Eliana dan memintanya untuk kembali. Tapi, jika Eliana membohongi David lagi, akankah dia memaafkannya? Apa ada sesuatu yang kau sembunyikan? Tidak. Eliana masih saja berkata tidak. Padahal ia sudah lelah dengan kebohongan ini. Hanya saja aku takut. Jika aku berbohong lagi, kau sungguh tidak akan memaafkan aku. Jawab Eliana penuh dengan penyesalan. Maaf, tiba-tiba Eliana mengatakannya. Ia segera memeluk David dan bersandar di dada pria itu. Kenapa harus meminta maaf? Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak perlu meminta maaf. Ucap David sambil mengerus rambut panjang wanita itu. Ia mencium keningnya. Apapun yang kau perbuat, selama itu masih dalam batas wajar, aku akan memaafkanmu. Apa kau tidak akan membenciku? Eliana mengangkat kepala, menatap David dengan penuh harap. Berharap selamanya pria ini akan selalu memaafkan dirinya. Tidak akan. Selamanya aku tidak akan membencimu, karena kau adalah istriku. David balas memeluk Eliana, lalu menunduk, mendaratkan bibirnya di mulut mungil wanita itu, meyakinkan Eliana bahwa dirinya akan selalu mencintainya. Hari-hari berlalu sangat cepat. Eliana dan David menjalani hari hidup berumah tangga dengan bahagia, melakukan banyak hal indah bersama dan melupakan semua yang terjadi sebelumnya. Hingga suatu hari, ketika Eliana sedang berada di rumah, tiba-tiba ada seseorang yang datang bertamu ke rumahnya. Aku ingin bertamu dengan Eli, ucap wanita muda dan cantik itu pada pelayan. Panggilkan dia sekarang. Baik Nyonya. Pelayan itu membungkuk, lalu pergi ke lantai 2 untuk memanggil Eliana. Wanita muda dan cantik itu segera duduk di sofa, menyilangkan satu kaki dengan punggung yang tegak. Wajahnya terangkat, menunjukkan bahwa dia seorang wanita yang penuh dengan wibawa. Beberapa saat kemudian, Eliana datang dan menemui wanita itu. Selamat siang, maaf membuat Anda menunggu, sapa Eliana pada wanita itu. Ia segera duduk di sofa di depannya. Haha, tidak. Aku tidak menunggumu, ucap wanita itu dengan angkuh. Ia segera membuyarkan lipatan kakinya, duduk di sofa dengan santai. Aku datang kemari sengaja ingin menanyakan beberapa hal kepadamu. Apa kita bisa bicara di luar? Hah? Eliana ragu sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Bisa kita berangkat sekarang? Wanita cantik itu lalu berdiri, merapikan pakaiannya, bersiap untuk pergi. Tentu saja, Eliana mengangguk.
Ia pun segera berdiri. "Oh iya, apa kau tahu siapa aku?" Tanyanya dengan tatapan merendahkan menatap Eliana. "Sebelumnya kita belum pernah bertemu. Anda adalah istri dari ayahnya David, kan?" Eliana sudah tahu dari pelayannya tadi bahwa wanita muda yang mencarinya adalah istri dari ayahnya David. Ia juga bingung harus memanggil wanita muda ini dengan panggilan apa. "Oh, baguslah jika kau tahu." Wanita itu mengangkat sudut bibirnya, bersiap untuk melangkah pergi keluar. "Usiaku sama dengan usia David, jadi kau tidak perlu memanggilku dengan panggilan mama mertua atau ibu. Panggil saja aku Lauren." Tambah wanita yang bernama Lauren itu sambil berjalan keluar rumah. "Baik." Eliana naik ke dalam mobil Lauren dan dibawa ke sebuah restoran ternama di kota itu. Setibanya di sana, mereka segera duduk di meja pojok ruangan yang berdinding kaca setinggi langit-langit ruangan. Bisa duduk sambil melihat pemandangan di luar. "Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu atas perintah suamiku," ucap Lauren sambil melihat daftar menu. Sama sekali tidak melihat Eliana yang ada di depannya. "Aku dengar kau bukanlah anak dari Alex Danu. Apa itu benar?" Dek. Tiba-tiba Eliana merasakan dadanya ada yang memukul. Terasa sesak dan sakit. "Apa benar?" tanya Lauren lagi sambil mendongak, menatap Eliana yang terlihat cemas. "Kenapa kau membohongi kami? Apa karena keluarga David adalah keluarga kaya? Jadi kau berani menipu kami semua, hah?" tanyanya lagi dengan penuh sindiran. "Apa kau tidak takut kami akan melaporkanmu ke polisi atas tuduhan penipuan?" Eliana terdiam dengan tangan yang terkepal erat di bawah meja. Ia menatap Lauren, wanita cantik dengan make up tebal di wajahnya yang terlihat begitu angkuh. "Apa Pak Alex yang mengatakan hal itu kepadamu?" Eliana balik bertanya. "Mengapa tidak kalian tanyakan sendiri pada Pak Alex? Kenapa dia dan istrinya membohongi kalian dan meminta orang lain untuk berpura-pura menjadi anak mereka dan menikah dengan David? Padahal, jika Alex yang membuka kebohongan ini pada ayah David, yang rugi adalah pihak Alex sendiri." "Bukan," jawab Lauren tiba-tiba. "Isabel, putri kandung Alex lah yang memberitahu kami tentang kebenaran ini." "Isabel?" Lagi-lagi wanita itu. Eliana mengepalkan tangannya semakin erat, semakin kesal dengan tingkah Isabel yang selalu menyalahkan dirinya dalam masalah ini. Padahal, ini semua terjadi karena ulah Isabel sendiri. Jika dia tidak kabur di hari pernikahan, tidak mungkin Eliana menikah dengan David dan berpura-pura menjadi anak dari Alex Danu. Sekarang, aku menemuimu atas perintah suamiku. Suamiku ingin kau segera menjauhi David, ucap Lauren tanpa rasa bersalah. Isabel bilang, kau hanyalah pelayan di rumahnya, menyamar menjadi putri Alex dan menikah dengan David. Lauren duduk bersandar di kursi, lalu memesan makanan pada pelayan. Setelah itu, ia lanjut berkata, "Ya, walau dari awal suamiku merencanakan perjodohan itu karena David selalu menolak untuk menikah. Padahal usianya sudah 30 tahun. Sudah waktunya untuk menikah dan memiliki anak. Tapi sekarang, David menikah denganmu. Akan menjadi aib jika sampai diketahui oleh orang lain." "Hah, aib? Memangnya aku kenapa?" Hati Eliana semakin sakit mendengar hinaan dari Lauren. Apakah jika seseorang bekerja menjadi pelayan di rumah orang kaya, itu menjadi sebuah aib? Padahal, jika tidak ada seorang pelayan yang membantu pekerjaan mereka di rumah,
Para orang kaya itulah yang harus mengerjakan pekerjaan rumah seperti yang dikerjakan oleh para pelayan. Jadi, apa salahnya menjadi seorang pelayan? Aibnya di sebelah mana? Maaf Nona Lauren, masalah ini lebih baik Anda bicarakan dengan Isabel dan orang tuanya. Dan masalah perceraian, lebih baik Anda membicarakannya langsung dengan David. Karena jika David tidak meminta saya untuk pergi, saya tidak akan pergi. Jawab Eliana dengan lantang. Ia segera bangkit berdiri. Saya rasa sudah tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Sekarang saya permisi. Pamit Eliana bersiap untuk pergi. Padahal makanan belum disajikan, tapi Eliana sudah kenyang mendengar ejekan dan hinaan dari Lauren. Ia ingin segera pergi. Tunggu, kita belum selesai. Cegah Lauren menghentikan langkah Eliana. Lalu ia mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Kemari sebentar, panggilnya, meminta Eliana untuk mendekat. Setelah Eliana mendekat ke mejanya dan berdiri di depan Lauren, tiba-tiba ibu tiri David itu menyerahkan sebuah amplop berwarna coklat. Ini, ambillah, ucapnya sambil menyerahkan amplop itu pada Eliana. Anggap saja sebagai uang ganti rugi untukmu. Lumayan banyak kok. Suamiku tidak asal memberi uang ganti rugi pada orang lain. Hah? Uang ganti rugi? Eliana sama sekali tidak mengerti dengan maksud dari ucapan wanita itu. Maaf, saya tidak bisa menerima ini karena saya tidak merasa sudah dirugikan oleh suami Anda. Melihat penolakan dari Eliana, Lauren jelas tidak suka. Ia merasa diremehkan oleh wanita di depannya. Ambillah, nanti juga kau akan butuh. Ucap Lauren sedikit memaksa. Lumayan buat menyewa pengacara. Hehe. Ejeknya. Hah, pengacara? Apa ayahnya David sungguh ingin melaporkan aku ke polisi? Batin Eliana. Bersambung. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video tersebut. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya yang akan tayang besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.